Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rizky Mulyono Eskom ya. Kali ini kita berjumpa dalam materi pemrograman web 1 ya, pengenalan web dasar. Nah, oke, materi untuk dosen pengampu teori nanti saya, dan begitu juga untuk mata kuliah praktikumnya pemrograman web 1 itu juga nanti saya akan membawakannya di lab ya. Jadi dalam materi ini apa saja yang kita bahas. Sebelumnya kita lanjut ke silabus ya. Silabus ini apa yang akan kita pelajari nanti, ini tercatat dalam silabus kita. Yang pertama kita akan memahami, menjelaskan teknologi jaringan dan web yang ada saat sekarang, kemudian front and backend dan filter programming, jenis dan implementasi daripada dan arsitektur daripada bahasa pemrograman web ini nantinya ke depan. Nanti kita akan mempelajari di sana ada HTML, ada CSS, kemudian web dinamisnya juga ya. Kemudian kita akan mempelajari client side server gitu ya. Jadi untuk pemrograman web 1 kita akan difokuskan pada pemrograman sampai ke client server saja ya. Sorry, maksud saya adalah client scripting saja ya. Mengapa? Karena di sini kita akan memantapkan dari segi front end terlebih dahulu. Nah, baru nanti di akhir kita akan mulai pengenalan dengan server side scriptingnya. Oke ya. Nah, ini hal-hal nanti bisa saudara lihat di materi. Nah, selanjutnya kita masuk ke visi misi prodi ya. Visi misi prodi ini penting saya jelaskan atau saya tampilkan setiap perkuliahan supaya apa? Supaya saudara mahasiswa bisa paham dan tahu apa tujuan daripada Prodi Teknik Informatika Universitas Medan Area ya. Di tahun 2025 kita akan ingin menjadi sebuah program studi yang unggul ya, inovatif, kepribadian dan mandiri tentunya. Berikut dengan visi misinya ya, jangan lupa ini silakan Anda pahami gitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke capaian umum. Nah, apa sih capaian umum mata kuliah ini? Kita diharapkan nanti S1 Informatika itu mampu mengembangkan sebuah situs website yang statis, mendesain halaman web untuk pemrograman web 1 ya, membuat website dinamis dengan memanfaatkan paradigma pemrograman dari sisi klien dan sisi server. Mahasiswa dapat membuat web dengan baik dan online, maksudnya adalah baik offline dan online gitu ya. Contohnya seperti sistem informasi pariwisata, sistem informasi akademik, atau sistem informasi kepegawaian atau yang lainnya. Nah, misal lanjut lagi kita, deskripsi mata kuliah pemrograman web 1 adalah sebuah mata kuliah yang kompetensinya itu ditujukan untuk mampu mengembangkan aplikasi berbasis website, baik di pemahaman teknologi jaringan, internet, dan bahasa pemrograman dan teknologi digunakan. Yang nantinya mahasiswa diharapkan mampu berkolaborasi. Karena website ini atau pemrograman itu akan terbagi menjadi dua nantinya. Seperti front end dan back end developer. Gitu ya. Tapi pada kenyataannya pada saat sekarang ini bisa menjadi satu, yaitu full stack developer. Gitu ya. Jadi dia yang loading tampilannya, dia juga yang loading scripting bagian pemrosesan data gitu ya. Semuanya gitu bisa dilakukan. Cuman jika Anda ingin menjadi spesialisasi ya, maksud saya ya Anda harus bisa berfokus pada satu bidang gitu. Pasti Anda nanti akan mahir karena kedepannya sebuah developer itu adalah teamwork gitu ya. Kita bisa mengenal bekerja secara kolaborasi menggunakan Bitbucket ataupun menggunakan GitHub salah satunya. Nah, capaiannya adalah setelah menyelesaikan pertemuan ke-1 ini, diharapkan masih mampu mengetahui konsep dasar daripada aplikasi web tersebut. Oke ya, kita lanjut. Nah, kita akan membahas beberapa hal seperti yang ada tertera pada poin-poin berikut ini ya, perkembangannya. Nah, yang pertama kita masuk konsep dasar web. Pengertian situs web.
Sebelum kita belajar coding website, kita harus paham dulu situs website itu apa, web itu apa. Ya, di sini kita bisa lihat situs web itu merupakan kumpulan daripada halaman-halaman yang dipublikasikan yang dapat diakses melalui URL domain dan menggunakan jaringan internet. Jadi website itu hanya bisa diakses kalau yang online ya, bisa menggunakan jaringan internet. Kalau yang offline bagaimana? Menggunakan jaringan lokal host atau lokal. Ya. Jadi menggunakan jaringan intranet bahasanya. Tetap ada jaringan di sana. Kemudian ada HTTP. HTTP ini apa? Hypertext Transfer Protocol. Ini adalah pelopor eh, transmission untuk sebuah website itu bisa diakses, gitu ya, diakses secara global atau World Wide Web atau WW, ya, WW, ya. Kemudian selanjutnya ini World Wide Web adalah halaman website yang dapat saling terkoneksi. Jadi sebuah website itu bisa terkoneksi ke website yang lain. Kondisinya saat ini seperti itu, bahkan diharuskan gitu ya, supaya apa? Setiap website itu saling memiliki semantik, ya, saling terhubung. Itu yang terjadi saat ini. Oke, baik, kita lanjut ke selanjutnya, perkembangan web. Web 1 itu adalah teknologi web generasi pertama yang merupakan revolusi baru di dunia internet. Ya, cara mengubah industri dan media dari saling menyebarkan informasi berita. Contoh adalah CNN.com. Itu situs yang web 1 menyebarkan berita, mengubah cara industri dan media menyampaikan beritanya. Kalau dulu media itu menyampaikan beritanya melalui televisi, ya, nah sekarang mereka menyampaikan berita melalui internet dalam sebuah halaman website. Itu dalam dunia media. Kalau di industrinya apa? Jual beli. Contohnya situs belanja seperti bineka.com, ya. Itu atau banyak lain sepertinya apa namanya, seperti Shopee, Tokopedia dan lainnya saat ini ya. Jadi pada web pertama itu adalah mengubah cara pandang industri untuk memasarkan produknya. Kalau dulu secara konvensional, sekarang secara online market. Kemudian kita masuk ke era web 2.0, yaitu pertama kalinya diperkenalkan oleh O'Reilly Media ya pada tahun 2004. Teknologi web ini generasi kedua yang mengedepankan kolaborasi dan saling sharing informasi secara online. Contohnya situs jejaring sosial facebook.com, ya. Oke, baik, kita lanjut lagi. Selanjutnya adalah web 3.0 ya, atau 3.0. Nah, website teknologi web yang arahnya itu lebih cerdas, webnya itu lebih memiliki kecerdasan buatan, ya, yang lebih memudahkan user dalam berinteraksi. Contohnya web semantik dan cloud computing. Nah, cloud computing ini atau web semantik ini artinya begini. Kalau si user ingin mengetahui berita ini, maka ketika dia mencari di search engine, maka ditampilkan berita dengan tema tertentu yang kemudian web tersebut juga menampilkan berita-berita terkait hal tersebut, seolah-olah web tersebut mampu melayani kebutuhan informasi yang kita inginkan. Contohnya seperti itu, ya. Itu salah satunya. Jadi sudah disisipin kecerdasan buatan di sana. Web semantik ini dikembangkan oleh Project.org adalah komunitas yang berusaha mewujudkan semantik website yang tengah berjuang membantu kita menciptakan sebuah web cerdas, yang mana kelak pencarian info di internet jauh lebih mudah dan sangat mudah, gitu ya. Nah, kemudian untuk cloud computing sendiri contohnya adalah cloud Google. Kita tahu keandalan sebuah search engine Google ini ya, mulai dari Google Assistant dan lainnya. Seakan semua ada di sana, gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah grafik perkembangan web ya, teknologi web. Mulai dari desktop itu zamannya ada email, FTP, IRC dan Usenet, itu file system. Nah, kemudian ada era di 80 sampai 90 itu eranya PC, Windows, Mac OS, file server dan lain-lainnya. Nah, menuju ke era web 1, mulai ada namanya website ya. Informasi bisa diakses secara online. Nah, itu dimulai dari tahun 90 sampai 2000-an. Itu mulai adanya
website ya, World Wide Web dan HTTP. Di tahun 2000 sampai 2010 perkembangan web 2.0 itu mulai ada penggunaan scripting Java di dalam pemrograman web, menampilkan web video dalam bentuk animasi flash, kemudian ada RSS, ada lain sebagainya. Nah, di era web 0.0 yaitu tahun mulai 2010 itu sudah mulai ada namanya semantic search. Jadi website yang menggunakan metode semantik, contohnya semantic search. Di sana sudah ada penggunaan semantik database dan menggunakan distributed database. Artinya sudah melibatkan adanya kecerdasan buatan di sana. Nah, sampai pada saatnya tahun 2020 hingga nanti itu web 4.0 yang akan mengedepankan agent ataupun intelligent personal agent sebagai pemandu utama ketika kita mencari informasi di halaman sebuah web, gitu ya. Oke, kita lanjutnya adalah tentang jenis web. Nah, jenis web berdasarkan teknologinya terbagi menjadi dua, yaitu ada web statis dan web dinamis. Nah, web statis sendiri adalah website yang kontennya atau isi datanya itu hanya bisa dirubah kalau kita mengubah dari sisi kode. Contohnya website dibuat dengan HTML murni ya, kode HTML murni. Jadi belum ada bersinggungan dengan yang namanya database. Itu namanya website statis. Contohnya apa? Bisa kita contoh misalnya profil sekolah gitu ya. Yang kalau dibuat dengan titik HTML saja itu bisa. Nah, interaksinya bagaimana? Interaksi yang terjadi adalah antar pengguna, klien dan server hanya seputar pemrosesan link saja. Klik tombol beranda, lari ke beranda. Klik tombol profil, lari ke profil. Jadi kontennya itu belum ada melibatkan query database. Itu statis ya, statis. Artinya halaman itu tidak menampilkan update. Kalau kita ingin update ya kita harus bongkar kode, ketikan apa yang kita update di sana, kontennya gitu. Itu masih statis. Nah, web dinamis itu seperti apa? Lanjutnya ya. Web dinamis adalah jenis website yang interaksinya terjadi antara pengguna dan server itu sangat kompleks. Ya. Artinya di sini informasi yang ingin kita cari adalah sudah bisa melakukan hasil daripada pencarian dari database. Kita ingin mencari data mahasiswa, ketik NPM-nya, enter, maka request yang kita kirim itu akan di-searching di dalam database. Ada nggak informasi yang kita cari ini? Kalau ada jumpa, maka tampilkan query untuk menampilkan satu data yang ketemu tadi. Kalau tidak ada, server ngapain? Menampilkan informasi data tidak ketemu. Jadi sudah ada di sana, dinamis gitu ya. Jadi halaman yang kita akses itu satu, hanya saja informasinya bisa berbeda-beda tergantung inputan. Misalnya kalau kita halaman pencarian mahasiswa, kita mencari mahasiswa A, maka yang muncul data mahasiswa A, tetapi URL-nya tetap sama atau halamannya itu desainnya tetap sama, tidak berganti-ganti gitu. Itu artinya lebih ke kontennya bisa berubah-ubah gitu ya. Nah, kemudian kalau kita berbicara dengan kategori web, ada web personal, sudah paham ya, itu artinya personal pribadi, contohnya blog pribadi. Kemudian website komersial, seperti company profile, online shop, ataupun perusahaan-perusahaan, shopping cart system, itu biasanya menggunakan domain com atau co-id ya, domain LTD seperti itu. Nah, kemudian website instansi pemerintah, biasanya ini diolah oleh sebuah pemerintahan. Website ini biasanya memiliki kekhususan domain ya, supaya legalitasnya itu memang betul-betul adalah website pemerintah punya. Contohnya menggunakan domain, kalau di Indonesia itu government ya, karena kita di Indonesia maka ada ID-nya atau go.id govern. Misalnya sumutprof.go.id itu contohnya website daripada pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Contohnya demikian ya. Nah, nanti Anda bisa cari yang lain, website-website yang ada di pemerintahan di Sumatera Utara. Di dalam Sumatera Utara itu ada yang namanya kabupaten-kabupaten dan kota. Anda bisa cari website-website di setiap pemerintahan yang ada di dalam Provinsi Sumatera Utara, kabupaten dan kotanya. Itu
berbeda-beda domainnya, tetap menggunakan GoID. Kenapa? Karena kalau kita membuat website dengan domain com itu mudah, tinggal kita daftar. Kalau dia minta KTP butuh KTP, ya. GoID kalau dia minta KTP cuma KTP. Biasanya GoID itu adalah sebuah institusi komersial. Dia biasanya minta yang namanya SIUP, surat izin usaha, kalau memang untuk dijadikan sebuah e-commerce gitu ya. Nah, kalau GoID ini berbeda, harus ada betul-betul surat yang menyatakan dari itu adalah dari pemerintah yang ingin mendaftarkan nama dengan GoID. Jadi pembukaan website dengan domain GoID tidak serta-merta mudah dibuat gitu ya. Ada banyak birokrasi yang harus kita lengkapi gitu dan lewati. Kemudian website non-profit, ya, contohnya website yang digunakan hanya untuk yayasan, sekolah, atau yang hanya menampilkan sebuah tampilan informasi gitu. Contohnya informasi beasiswa gitu ya. Nah, contohnya seperti komunitas gitu ya. Contohnya di sini menggunakan domain .org, .edu, dan masih banyak lainnya gitu ya. Nah, pemrograman web apa sih selanjutnya? Ya tadi kita ngomong banyak. Nah, adalah proses, cara, dan pembuatan program untuk digunakan pada lingkungan jaringan komputer yang terdiri dari kumpulan situs internet yang menawarkan teks, grafik, suara, sumber daya animasi, ya. Kemudian melalui protokol transfer atau HTTP tadi, ya. Nah, di sana juga kita akan menyebut tentang internet, ya. Nanti bisa saudara baca selanjutnya di materi slide yang saya akan kirim selain daripada video ini. Kemudian ada internet, Anda bisa pahami apa itu WWN tadi. Ada protokol, kemudian HTTP transfer protokol, bagaimana sebuah klien mengakses sebuah server di internet, apa yang dia kirim, tentu akan mengirimkan sebuah request. Ya, request yang kita kirim akan direspon oleh server. Nah, server merespon melalui tampilan webnya yang ditangkap oleh klien browser gitu ya. Nah, kemudian kita akan nanti di pemrograman akan mengenal yang namanya URL atau Uniform Resource Locator. Nanti di dalamnya kita akan mengenal namanya URI. Oke, selanjutnya kita akan adalah protokol transfer. Ini adalah protokol yang digunakan untuk menginformasi. Ada HTTP, FTP, GoPin, dan lain-lainnya ya. Nah, kemudian kita akan mengenal DNS, Domain Name System. Domain Name System ini adalah seperti penamaan daripada domain ya. Contohnya umma.ac.id itu menggunakan domain umma.ac.id ya, menggunakan nama domainnya adalah umma.ac.id. Domain LTD-nya apa? Adalah ac.id. Nah, akan mengenal adanya homepage ya. Nah, kemudian kita akan bersinggungan dengan namanya server dan klien ya. Server itu apa, klien itu apa? Nanti bisa di sini dijelaskan adalah kalau dia server, penyedia untuk layanan termasuk layanan web itu ditangani oleh sebuah aplikasi bernama web server. Jadi si server lah yang nanti akan mengirimkan respon kita kembali gitu ya. Sementara klien di sini adalah orang yang meminta request gitu. Bahasanya seperti itu. Nah, kemudian kita akan bersinggungan dengan namanya web browser. Web browser ini apa? Ya, web browser ini dia berjalan pada sebuah komputer user di sisi klien. Jadi web browser ini adalah merupakan sebuah tool untuk melakukan navigasi, surfing di internet atau di browser. Nah, web browser sendiri apa? Dia menampilkan dokumen yang berextension web. Nah, di sini kita lihat ada banyak gambar bahwa produk web browser sendiri sudah banyak dibuat oleh para developer. Ada Firefox, ada UC Browser ya, ada Opera, ada Safari, tapi di bagian sebelah kanan ini adalah beberapa yang sudah kita kenal. Seperti Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, ada Opera, ada Internet Explorer, dan Microsoft Edge ya. Jadi ini beberapa yang sering kita kenal, tapi lebih daripada itu ada banyak yang namanya web browser. Nah, kita masuk ke server-side programming. Nah, apa sih server-side programming itu? Server itu server ya, site itu sebelah ya, programming mungkin ada programmer yang dia ngoding di sebelah server gitu ya. Oh bukan ya, bukan. Jadi server-side programming itu adalah teknik pemrograman di sisi server. Jadi
kode scripting pemrograman kita itu hanya untuk konsumsi si server. Jadi bahasa sederhananya adalah sebuah perintah yang akan kita berikan untuk dijalankan oleh si server. Gitu. Contohnya, post. Kita mengetik sebuah kode yang isinya adalah memposting. Nah, si server bagaimana ketika menerima perintah post tersebut? Tentu dia akan menangkap perintah post, kemudian actionnya dia apa? Kalau menyimpan ya menyimpan, gitu. Kalau menampilkan lagi ya tampilkan. Artinya kita menyuruh si server melakukan apa melalui codingan kita tadi. Jadi kita sebagai seorang programmer melakukan perintah coding untuk si server itu ngapain, gitu ya. Contohnya ada bahasa server side ini lebih dikenal dengan backend developer ya, sebagai seorang backend ya. Jadi dia harus memahami bahasa seperti CGI atau Perl, ada bahasa ASP, Active Server Page, ada JSP, Java Server Page, kemudian ada PHP dan CFM ya. Nah, jadi contohnya seperti ini siklusnya. Kalau server client server itu ngapain? Client server membuka sebuah browser, mengirimkan sebuah request yaitu server.com misalnya page ASP, maka perintah tersebut ditangkap oleh si server. Nah, si server akan mencari mana sih file page to ASP contohnya, kemudian menampilkan apa yang ada di dalam database, ditampilkan di halaman tersebut, dilempar kembali ke server respon contohnya. Nah, server tersebut menerima server tersebut, nah itu ya, di dalam file page 2 ASP tadi apa isinya? Isinya adalah memanggil isi database, kemudian menyampaikan hasilnya, dan hasilnya tadi ditampilkan kembali ke si klien gitu. Nah, kemudian client side programming ini apa? Client side programming adalah sebuah teknik pemrograman yang dikhususkan pada klien. Maksudnya adalah proses itu hanya terjadi di klien atau di browser, tidak sampai ke bagian server. Contohnya apa? Contohnya begini. Ketika Anda sedang menghitung-hitung ongkos kirim sebuah belanja online. Anda pilih kecamatan, Anda pilih lokasi, itu kan ada angka ongkos kirim dan total jumlah yang harus Anda bayar ya. Kalau Anda pilih tambah barang juga itu ya. Tambah barang terus beli barang itu hanya disimpan di sisi klien. Anda ganti lokasi pengirimannya, Anda ganti jenis pengirimannya, harganya berubah-ubah. Nah, harga yang berubah-ubah itu tidak diproses di server, tapi masih diproses di scripting di laptop Anda, yaitu di browser. Scriptnya misalnya menggunakan JavaScript. Itu. Contohnya seperti itu. Contohnya kalkulator yang masih mengkalkulator jenis ongkos kirim gitu ya. Jadi proses itu masih terjadi di sisi klien, bukan diproses oleh server, tidak gitu. Jadi ketika sudah fix, anggaplah dia sebuah form. Ketika order Anda sudah fix, baru ketika Anda klik tombol order ya atau buat pesanan, barulah data-data semua berarti harga, item-itemnya dikirim ke server untuk disimpan. Itu baru namanya. Kalau ketika pada saat itu barulah terjadi uh, server programming gitu ya. Apa maksud saya? Server side programming gitu. Paham ya? Nah, ini ada perbedaan daripada client side dan server side. Oke. Nah, apa saja sih client side tersebut? Kalau dari segi pemrogramannya itu kita akan mengenal namanya front end. Front end itu adalah orang yang mendesain sebuah halaman tampilannya, bagaimana inputnya, user interface inputnya bagaimana, inputan yang baik itu seperti apa, penampilan error yang baik seperti apa, gitu ya, penanganan tampilan error yang baik seperti apa, itu harus dipikirin oleh seorang client side, seolah-olah dia menjadi orang user nantinya. Mudah nggak aplikasi ini dipakai? Oh, kliknya ini kurang gede tombolnya, maka digedekan. Warnanya kurang pas, maka harus disesuaikan dengan etika warna, gitu ya. Dia akan mengolek input user, contohnya seperti buat form,
Client-side scripting ini biasanya digunakan untuk menampilkan visualisasi user interface, lebih ke aspek usernya gitu ya. Kemudian codingnya mungkin lebih kompleks ya, karena dia memainkan DOM, data object manipulation gitu ya. Nah, sementara server side ini contoh tadi di client side itu bahasa pemrograman contohnya seperti AngularJS, JavaScript, ya JavaScript lah dengan turunan-turunan frameworknya seperti AngularJS, React.js, dan lain-lain. Nah, kemudian server side sendiri apa? Server side sendiri bisa kita bilang adalah backend developer. Jadi proses inputnya itu langsung kita scriptingnya itu biasanya bersifat komputasional, bersifat komputasi ya, searching, kemudian menghitung di dalam server itu dilakukan menggunakan backend. Misalnya menghitung jumlah pegawai itu dilakukan dalam server side karena pegawai itu disimpan dalam database. Artinya menggunakan query, select count NIK misalnya atau nomor induk pegawai, nomor induk karyawan misalnya. Terjadi sebuah query di sana dan hasilnya adalah dilempar kembali ke client side ini ditampilkan melalui browser gitu ya. Nah, kemudian kita mengenal client side itu biasanya lebih dominan programmingnya adalah user interface atau desainnya, desain. Artinya baik diklik animating, diklik keluar shadow ataupun semua proses yang belum ada istilah kirim data itu semuanya hanya diselesaikan menggunakan bahasa scripting yang di daerah client side. Kemudian server side sendiri kita tahu ada seperti pemrograman PHP, Ruby, Python, ya, Node.js, dan Java. Dan database sendiri ada MongoDB, MySQL, ya, Postgres, dan lain-lainnya. Ada banyak. Jadi bisa dipahami di sini dulu. Anda mau jadi tim front end atau tim back end. Tapi it's okay semuanya, nggak ada masalah. Mau Anda mau jadi apapun atau mau jadi menjadi fusion daripada kedua bidang ini, yaitu jadi full stack, nggak masalah. Yang penting cukup Anda punya satu bidang yang Anda pahami, yang Anda tajamkan. Karena nanti perusahaan-perusahaan juga akan meminta gitu ya. Jadi kemampuan ini harus Anda dapatkan. Terus Pak, kalau saya nggak pandai ngoding gimana? Ya Anda paling tidak pandai menganalisis. Pak, kalau saya nggak pandai desain gimana? Ya Anda paling tidak harus bisa menjadi seorang analis. Menganalisis sebuah sistem, perancangan sistem. Analisis itu luar biasa. Gitu ya. Nah, ini client side rendering lanjutannya. Nanti bisa Anda lanjutkan materi di slide ini masih ada. Silakan nanti jika ada hal yang kurang jelas itu bisa saudara tanyakan ya di bagian kolom komentar nanti baik di blog dosen ataupun di e-learning kita ya. Jadi materi nanti saya upload di e-learning. Silahkan dibaca untuk lanjutannya. Oke, kita selesai sampai di sini. Kita lanjut di materi pertemuan kedua nantinya. Jika ada pertanyaan jangan lupa Anda komentarkan baik di kolom komentar ataupun di kolom pertanyaan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.